Baik, selamat sore pada Bapak Susanto. Terima kasih sudah berbaik hati ya malam sore hari ini meluangkan waktunya. Begitu, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Susanto selaku pemimpin dari PT Dwi Sukses Kreasi Indo telah bersedia meluangkan waktunya sekarang ini untuk menjadi narasumber dari kegiatan observasi wawancara pada sore hari ini. Nah, observasi wawancara ini dilaksanakan dengan tujuan menggenapi tuntutan tugas mata kuliah saya, yang di mana wawancara ini akan membahas mengenai bisnis model kanvas dari perusahaan Bapak Susanto. Jadi, nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan perihal elemen-elemen bisnis model kanvas yang ada pada perusahaan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu, izinkan saya untuk memulai wawancaranya. Baik, Pak Susanto, sebelumnya bisa Pak Susanto sedikit mengidentifikasi perusahaan Bapak itu semacam perusahaan apa ya, Pak? Dan bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang printing ya, percetakan. Baik, Gitu aja sih. baik. Kalau begitu, lalu untuk yang pertama itu target pasar atau target penjualan bis Bapak itu ditujukan kepada siapa dan bisakah juga menjelaskan sedikit kriteria dari target pasaran perusahaan Bapak? Targetnya adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan barang-barang yang perlu dicetak. Lebih ke arah itu sih. Oke, baik, baik. Jadi, lalu yang kedua itu, menurut Bapak sendiri, apa manfaat yang bisa diberikan dari usaha atau produk bisnis Bapak untuk target pasar Bapak itu? Apa yang produk Bapak tawarkan yang kiranya bisa menjadi poin plus dari target pasar Bapak? Kalau target lebih ke arah apa ya, Ivan? Maksudnya Maksudnya itu perusahaan Bapak itu memberikan kelebihannya apa? poin Gitu. plus ya untuk target pasarnya. Kalau barangnya itu kan pasti jelas. Misalkan kita bilang packaging ya, dus gitu, dus yang dicetak. Iya. Nah, berarti kan kita mesti cetak dengan kualitas warna yang bagus, dengan packaging yang bagus. Itu aja sih. Oh ya baik. Jadi keterbukaan dan juga kualitas ya Pak. Ya, kualitas lah. Kalau printing ini lebih ke arah kualitas lah. Kualitas hasil cetaknya ya. Itu sih. Baik. Terima kasih. Lalu selanjutnya itu bagaimana nantinya produk bisnis Bapak itu bisa diketahui, diperkenal atau akhirnya bisa sampai kepada target pasar Bapak itu, lain kata bagaimana caranya Bapak nanti mendistribusikan atau mempromosikan apa saja channel-channelnya yang digunakan oleh perusahaan Bapak. Lebih ke arah ini sih ya. Kenal ke kenal ya. Istilahnya apa itu, Ivan? Istilahnya mungkin peer by peer ya, seperti itu. Ya orang kenalin lagi mungkin karena kita punya hasil oke, dia kenalin lagi. Oh, baik, baik. Oke, oke. Lalu yang selanjutnya itu, kedepannya bisnis Bapak bagaimana mendapatkan aliran pendapatan yang tetap seperti itu, Pak? Revenue stream-nya. Ya ordernya nggak boleh berkurang lah ya, mesin harus produksi terus gitu sih. Jadi eh, cari order harus ada terus istilahnya. Oh ya, oke. Lalu itu sumber daya apa saja yang Bapak gunakan untuk menjalankan bisnis Bapak dan aset-aset yang menunjang bisnis Bapak tersebut? Eh, Lebih ke mesin cetaknya Mm-mm. dan yang pasti SDM-nya ya, orang-orangnya ya. Oh ya, baik. Lalu seperti kalau distribusi itu truk-truk gitu, apakah masuk hitungan apa tidak, Pak? Ya itu pastilah operasional buat kirim barang segala macam itu pasti ada. Oh ya, baik. Mobil buat kirim barang gitu. Ya pasti SDM itu masuk SDM. Oh, masuk. Kalau kita kan lebih ke arah percetakan lebih
yang kita andelin adalah mesin cetaknya. Oh ya, Harus fit, harus nggak rusak gitu istilahnya. Jadi oke. bisa produksi terus. Itu kuncinya sih. Baik, siap-siap. Oke, selanjutnya itu bagaimana nantinya perusahaan Bapak itu bisa terus berkontak atau terkonek dengan target pasar Bapak yang telah Bapak dapat dari penjualan maupun pelayanan bisnis Bapak, seperti itu. Approach by komunikasi dengan pihak customer-nya. Jadi Oh, permintaan mereka apa, mereka perlu apa, ya itu kita pelajarin, kita follow up lah. oke, baik. Lalu itu uh, apa saja sih kira-kira yang uh, Bapak lakukan dalam menjalankan bisnis ini? Seperti mungkin apa saja produksinya, seperti apa distribusinya, dan mungkin juga jaringan-jaringan dari para bisnis Bapak itu sendiri. Secara singkat Nah, dan gimana? juga ringkas nggak apa-apa. Nggak jelas tadi kesep. Oh, oke. Baik, saya ulangi kalau begitu. Bagaimana perusahaan Bapak itu melaksanakan atau menjalankan proses produksi, distribusi, dan jaringannya seperti apa, Pak? Boleh secara ringkas, tidak apa-apa. Pertama kan kita harus tahu kebutuhan customer. Setelah tahu kan kita kalkulasi biaya segala macam. Setelah itu kita produksi kan istilahnya kan, Ya. produksi selesai, kita kirim barang. Kita kirim barang ya kita lihat feedback mereka. Kalau memang mereka ada kendala atau ada sesuatu yang nggak sesuai ya kita komunikasikan lagi istilahnya gitu. Itu terus Oh, aja kita lakukan itu. oke, oke. Ya akhirnya sampai titik mereka oke gitu. Ya udah, kan produksi terus. Mereka kan minta barang kita produksi. Mereka minta barang kita produksi ya. Itu mesti terjadi terus gitu. Baru perusahaan bisa bergerak, berproduksi. Hmm, oh ya, Pak. Oh, oke. Baik. Lalu yang terakhir ini ya, Pak. Oh, belum terakhir. Yang ini ialah apakah dalam bisnis Bapak yang jalankan ini ada kerjasama dengan pihak atau produk bisnis lain seperti itu, Pak? Kerjasamanya dengan perusahaan lain seperti itu, apakah ada? Ada misalkan kita perbaikan mesin gitu. Ya. Nah itu kita kan juga kerjasama sama teknisi. Kita tidak ada kalau kerusakan mesinnya cukup fatal kita tidak bisa menangani sendiri ya akhirnya kita harus panggil teknisi dari luar Oh ya. untuk betulin istilahnya Oh, gitu. oke, baik. Contoh salah satunya itu Ivan. Ya, terima kasih. Lalu yang terakhir ini ialah bagaimana perusahaan Bapak itu mengatur biaya atau modal atau cost yang dilaksanakan di dalam menjalankan bisnis Bapak ini. Atur cash flow lah. Iya. Jadi customer ada yang kita pembayarannya kan macam-macam. Ada yang temponya, ada yang cash, ada yang tempo ada yang berapa lama. Nah, kita atur di situnya. Supplier yang bayar ke kita ambil barang ke supplier juga kita ada temponya. Jadi disitulah terjadi keseimbangan untuk cash flow-nya supaya jangan sampai minus istilahnya. Itu Oh, aja sih. siap. Oke, Pak. Pertanyaan-pertanyaan mengenai elemen-elemen di model kanvas sampai di sini saja. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk observasi wawancara sore hari ini. Mungkin dari Bapak sendiri ada sedikit kata-kata untuk penjelasan bisnis selanjutnya gitu, Pak. Sedikit aja. Kalau bisnis itu sih intinya kan antara permintaan dan jadi orang mau apa kita bisa supply apa tidak gitu Ivan. Nah, kuncinya sih di itu. Kita bisa nggak memberikan orang yang orang perlukan.
Jadi kalau bisa, ya berarti terjadi suatu bisnis. Jadi orang mau minta barang apa, Ivan bisa supply. Nah, itu kan terjadi suatu bisnis. Ah, yes. Jadi itu aja sih, sesimpel itu. Tapi ya pelaksanaannya kan memang banyak apa tuh, Liku-liku ya, Pak? saingan, Iya, Pak. lika-liku, nah kayak gitu. Tapi kan konsep berbisnis adalah seperti itu aja. Itu aja sih, Ivan. Baik. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya pada sore hari ini bisa menjadi narasumber untuk observasi wawancara. Oke, sekali lagi terima Oke, kasih. ya. Selamat sore, selamat melanjutkan Oke. aktivitas. Sama-sama, Ivan. Ya.